Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya berapa Ustaz? 45 sama 43 Kong? 41. Qala Sultanul Auliya qaddasallahu sirrah qad sabaqa tafrituka fi ihkamika lil asasi ma yanfa'uka ihkamuka lil bina'il ladzi fawqahu. Itu dia. Qad sabaqa telah berlalu tafrituka kelalaianmu, kealpaanmu, fi ihkamika lil asasi pada saat kamu membangun pondasi, fi ihkamika lil asasi pada saat kamu membangun pondasi, ma yanfa'uka maka tidak bermanfaat bagimu, ihkamuka lil bina'il ladzi fawqahu membuat kokoh bangunan yang ada di atasnya. Udah tuh. Karena ketika kita bangun pondasi kita lalai, kita alpa, salah perhitungan, kagak mikir mateng-mateng, sehingga bangunan yang kita dirikan di atasnya sekokoh apapun karena pondasinya enggak kuat, ujung-ujungnya mayanfa'uka tidak manfaat, paling go dirinya kagak lama diterjang angin go rubuh karena pondasinya nggak kuat. Makanya dalam membangun rumah, membangun sebuah bangunan, itu yang paling pertama, yang paling penting itu pondasinya harus betul-betul kuat. Begitu Bang Budin ya? Dihitung secara teliti, secara detail, biar jangan sampai nanti pas begitu didiriin bangunan di atasnya ujung-ujungnya kudu dibongkar lagi karena bangunannya rapuh yang disebabkan oleh pondasinya yang kurang kokoh. Nah, kebanyakan kita begitu ngerjain perbuatan apapun itu bentuknya, mau yang fardu kek, mau yang sunnah kek, semua aktivitas kita sehari-hari karena pondasinya kurang kuat, karena pondasinya tidak diperhatikan, ujung-ujungnya perbuatan yang kita kerjakan setiap hari mayanfa'uka tidak bermanfaat karena pondasinya kurang kuat, karena pondasinya tidak diperhitungkan secara matang.
Begitu Ustaz ya. Makanya lagi-lagi rukun Islam 5, yang paling pertama itu syahadat. Itu pondasinya. Ampun, itu pondasinya. Syahadat itu pondasinya, sholat itu tiangnya, zakat itu sebagai dindingnya, puasa itu atapnya. Atau bisa dibalik, zakat itu atapnya, puasa itu dindingnya, haji itu kulkas, lemari, kasur, TV isi yang ada dalam rumah. Tiangnya kokoh, temboknya kuat, atapnya juga cakep, tapi pondasinya kita nggak bikinin, kita nggak pikirin, ngerjain pondasinya asal-asalan, ya sama aja. Makanya penting jadinya sebelum yang lain-lain kita kuatkan dulu pondasinya, pondasi keimanan kita, pondasi tauhid kita. Makanya paling pertama syahadat. Kalau pondasinya ada, meskipun kayak Ka'bah dulu kan begitu. Begitu banjir Nabi Nuh melanda, Ka'bah hancur, yang sisa tinggal pondasinya. Karena pondasinya masih ada, masih kuat, begitu didiriin lagi gampang. Nabi Ibrahim diriinnya gampang karena pondasinya masih kuat. Nah kalau kayak kita, iya tiangnya ada, dindingnya ada, kayak bocah dulu bikin rumah-rumahan kan begitu, dari daun kimpul kayak, dari belarak kayak gitu. Tiangnya batang singkong kan, batang singkong saja. Main rumah-rumahan dulu, ada lakinya, ada bininya, asal pagi masak gitu. Duitnya pakai daun. Cuma karena emang dibangunnya cuma begitu doang, kagak pakai pondasi, kesenggol dikit gue roboh. Perbuatan yang kita kerjakan, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, karena pondasi tauhidnya belum kokoh, sehingga sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya masih belum bermanfaat. Begitu Ustaz. Sebelum kita bikin kopi, siapin dulu gelasnya. Jangan sampai itu kopi diaduk di mulut. Kayak dulu Mr. Bean begitu, kopinya dulu diminum, gulanya, airnya dikumur. Kudu ada tuh gelasnya. Kalau nggak ada gelasnya, itu kopi kita mau kita taruh mana? Teh yang kita bikin mau kita taruh mana kalau gelasnya nggak ada? Sholat kita, puasa kita, sedekah kita mau kita taruh mana? Kalau gelasnya, kalau tauhidnya, pondasi tauhidnya belum kokoh, belum ada. Gitu. Ibaratnya kalau hati kita ini belum kuat tauhidnya, ibarat kayak gidirma atau ibarat kayak tempayan bocor, bolong, asal diisi habis lagi, asal diisi habis lagi.
Ibaratnya begitu. Karena pondasi tauhidnya dan pondasi keimanannya belum kuat, belum kokoh. Kalau kayak dulu kita punya kolam asal diisi, tahu-tahu air udah celong lagi, baru diisi air udah celong lagi, tahu-tahu bocor kolamnya. Makanya perkuat pondasinya. Kalau pondasinya kuat, kita mau diriin bangunan berapa lantai pun kuat jadinya. Kalau pondasinya kuat. Ya kan duluan pondasi buat 2 lantai dibangunin 5 lantai. Ujungnya kan pada ambles. Kudu dibongkar lagi ujung-ujungnya kan begitu. Karena pondasinya nggak kuat. Nah, kita juga begitu. Perbuatan kita belum besar nilainya karena pondasi keimanan kita masih belum kuat. Idza taghayyarul bina'u wal asasu muhkamun qadarta antajburul bina'a. Apabila bangunannya rusak, idza taghayyarul bina'u, apabila rusak oleh sebuah bangunan, wal asasu muhkamun, tapi pondasinya kokoh, qadarta antajburul bina'a, kamu bisa memperbaiki bangunan tersebut. Kamu bisa menambal bangunan tersebut. Apa Ustaz? Selama pondasinya kokoh, kalau tibang bangunan mah yang rusak bisa direnovasi, diperbaiki dikit-dikit, plafonnya rusak bisa diperbaiki, gentengnya bocor bisa diperbaiki. Kalau tibang bangunannya doang, temboknya pada retak bisa diperbaiki, duitnya kagak bisa dicari kan gitu. Oh begitu kalau bangunannya yang rusak. Gimana Ustaz? Jelas itu. Idza taghayyarul bina'u wal asasu muhkamun qadarta antajburul bina'a. Apabila bangunan rusak tapi pondasinya kokoh, kamu mampu, kamu bisa untuk memperbaiki bangunan tersebut. Kalau cuma bangunannya doang bisa. Kayak gini meskipun pelan-pelan ngerapihinnya, tapi karena pondasinya udah kuat, udah gampang gitu. Tapi coba kalau pondasinya yang kagak kuat, ujung-ujungnya dibongkar semua, bukan cuma ngerapihin bangunannya doang gitu. Karena pondasinya yang enggak kuat begitu Ustaz. Makanya penting jadinya bagi kita buat memperkuat pondasi dalam hati kita, pondasinya. Asas apa? Ada yang ngomong? Apa kemudian? Asasul a'mali at-tauhidu wal ikhlasu. Pondasi segala amal perbuatan yaitu tauhid dan ikhlas. Itu pondasinya tuh. Abu Ustaz. Pondasi dari semua amal perbuatan yang kita kerjakan ada 2, tauhid dan ikhlas. Jelas Ustaz? Mang Manta paham itu udah?
Dikit ya pondasinya ya, cuma dua, tauhid sama ikhlas. Dikit itu mah. Gimana Bang Budin? Bisa ya, cuma dua. Tauhid dan ikhlas. Tauhid itu artinya kita meyakini bahwa semua perbuatan yang kita kerjakan karena diberikan kekuatannya oleh Allah. Kita bisa ngerjain sholat karena diberikan kekuatannya oleh Allah, karena digerakkan oleh Allah. Kita bisa zikir karena digerakkan oleh Allah, karena dikasih kekuatannya oleh Allah. Kita bisa ngaji karena digerakkan oleh Allah. Jadi meyakini bahwa semua perbuatan yang kita kerjakan semuanya digerakkan oleh Allah, dikasih kekuatannya oleh Allah. Itu pondasi tauhidnya. Begitu Ustaz. Ayat. Tapi jangan dipakai buat alasan mau ayat, ntar kemana mau ayat nggak ngaji, belum digerakin sama Allah. Yang lebah itunya bener emang. Kenapa Bang Dimas nggak datang ngaji? Karena belum digerakin oleh Allah. Iya, lempengan itunya mah bener. Cuma kudu kita tanya, kenapa? Apa yang salah sama diri saya? Kok orang-orang digerakin untuk berbuat baik, giliran saya kagak digerakin? Apa salah saya? Kudunya begitu mikirnya, bukan jadi alasan doang, belum digerakin sama Allah. Kudunya mikir, kenapa saya nggak digerakin untuk berbuat baik? Kenapa saya nggak digerakin untuk sholat? Kenapa saya nggak digerakin buat ngaji? Kenapa saya nggak digerakin buat zikir? Kudunya mikirnya begitu, bukan malah jadi alasan. Ngapa Bang Oman nggak ngaji? Belum digerakin sama Allah. Gimana Oman? Gitu. Kudunya kita nanya, kenapa kita tidak digerakkan untuk berbuat baik? Gitu. Kenapa Budi? Karena itu musibah yang sangat besar. Ketika kita ini tidak digerakkan untuk berbuat baik, itu kita lagi dikasih musibah oleh Allah. Musibah itulah, jangan anteng-anteng aja. Makanya dulu ketika Sayyidina Umar subuhnya kesiangan sampai nggak jamaah, Rasul ngajak sahabat, ayo kita datang ke rumah Umar, kita takziah karena dia habis dapat musibah. Gitu. Musibahnya apa? Nggak sholat subuh, begitu musibahnya. Ayo kita datang ke rumah Sayyidina Umar karena dia habis kena musibah, kita takziah, kita menghibur. Apa bagaimana? Habis zikir malam-malam sampai jam 3, jam 4, tahu-tahu subuhnya kesiangan. Musibah itu. Musibah. Hah? Apanya? Datangi ke rumahnya, kita takziah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Jangan pakai disebutin namanya, udah. Itu pondasi tauhid. Kita meyakini bahwa semua perbuatan yang kita kerjakan itu digerakkan oleh Allah, dikasih kekuatannya oleh Allah, dikasih kemampuannya oleh Allah. Itu pondasi tauhidnya tuh. Itu yang pertama, tauhid. Wal ikhlasu dan ikhlas. Ingat ya, lagi-lagi ikhlas itu ada dua. Yang pertama, mengerjakan sesuatu karena Allah, murni untuk
mengharapkan ridho Allah, pengen bikin Allah seneng sama kita, pengen bikin Allah cinta sama kita. Itu yang pertama tuh, ikhlas artinya pengen mendapatkan ridho Allah, pengen Allah seneng sama kita. Kayak bocah disuruh-suruh sama bapaknya, mamanya, nggak pernah ngarepin macem-macem, dia kerjain aja, tujuannya biar bapaknya seneng, biar emaknya seneng sama dia gitu. Itu namanya mengharapkan ridho gitu. Apa Bang Ridho? Bukan Bang Ridho ini, bukan mengharapkan Bang Ridho, bukan. Itu ikhlas yang pertama, pengen bikin Allah ridho sama kita, pengen bikin Allah seneng sama kita, mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, ikhlas itu mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan. Itu ikhlas. Kita sholat sesuai dengan tuntunannya, kita sedekah sesuai dengan tuntunannya, puasa sesuai tuntunan, zikir sesuai tuntunan, ngaji sesuai tuntunan. Pokoknya apapun perbuatan yang kita kerjakan selain niatnya cuma bikin Allah seneng sama kita, cuma pengen bikin Allah ridho sama kita. Yang kedua, semua perbuatan itu kita kerjakan sesuai tuntunan. Sholat kan dari dulu udah sering dibilangin tuh, sholat yang sesuai tuntunan itu syaratnya 4. Yang pertama khusyuk, ngerjainnya semangat. Yang kedua hudurul qalbi, hatinya hadir. Yang ketiga khudu, bacaannya sambil meratap pelan-pelan. Hudu. Yang keempat pelan-pelan, rapih ngerjainnya, enggak gerasak-gerusuk, enggak buru-buru. Itu sholatnya sesuai tuntunan. Busananya pakai busana yang paling bagus ketika sholat. Itu surahnya yang dibaca sesuai dengan tuntunan. Itu tasbih ruku sujudnya sesuai dengan tuntunan. Pokoknya semua dalam pengerjaan sholat itu dia kerjakan sesuai dengan tuntunan. Itu baru namanya ikhlas. Jadi 3 ada tuh pondasinya, 2. Yang pertama pondasinya tauhid, yang kedua pondasinya ikhlas. Tauhid artinya kita meyakini bahwa semua perbuatan baik ini digerakkan oleh Allah. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu untuk mengharapkan ridho Allah, mengharapkan cinta Allah, dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntunan. Baru kalau perbuatan kita ada 2 hal itu di dalamnya, baru perbuatan kita punya pondasinya, ada pondasinya. Kalau belum ada 2 hal ini dalam perbuatan yang kita kerjakan, berarti amal kita belum ada pondasinya. Karena belum ada pondasinya, ujung-ujungnya mayan fa'uka, roboh itu bangunan. Gitu. Oh ya. Jelas ya? Faman la tauhidalahu wala ikhlasolahu la amalalahu. Orang yang tidak ada tauhid baginya, la ikhlasolahu, tidak ada keikhlasan baginya, la amalalahu, tidak ada perbuatan yang bernilai baginya.
Karena pondasi tauhid dan pondasi ikhlasnya belum ada, maka perbuatan yang dia kerjakan belum bernilai. Pondasinya belum ada. Begitu Bang Budin. Kalau coba nambahin Bang Haji? Enggak. Saat ini kali cukup itu. Saya Badrun kali, saya Badrun. Mang Ayat kali, Mang Manta. Bang Tony kali, Bang Tony. Bang Budin? Enggak. Pak Ketua kali? Cukup. Faman la tauhida lahu wala ikhlasa lahu la amala lahu. Orang yang tidak memiliki tauhid baginya dan tidak memiliki keikhlasan baginya, maka tidak ada perbuatan yang bernilai baginya. Tadi di awal, ma yanfa'uka ihkamuka lil bina'il ladzi fawqah. Bangunan yang kita dirikan tanpa adanya pondasi itu tidak ada manfaatnya. Perbuatan yang kita kerjakan tanpa pondasi tauhid dan ikhlas, maka perbuatan itu tidak bernilai. Ahkim asasa a'malika bitauhidi wal ikhlasi. Perkokoh pondasi amal yang kalian kerjakan, yang kamu kerjakan dengan tauhid dan ikhlas. Perkokoh pondasinya, tanamkan tauhid dan ikhlas dalam hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Perkokoh dulu pondasinya. Dalam semua aktivitas kita ya, selama 24 jam, perkokoh itu pondasinya, tauhid dan ikhlas. Kita yakin bahwa ini semua digerakkan oleh Allah atas ketetapan Allah, dan semuanya kita kerjakan sesuai tuntunan dan cuma mengharap ridho Allah gitu. Dalam semua aktivitas kita. Kalau udah kokoh, thummabnil a'mala, kemudian bangunlah, dirikanlah amal perbuatan bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi, dengan daya dari Allah Ta'ala dan kekuatannya. Makanya tadi tauhid itu artinya kita meyakini bahwa semua yang kita kerjakan ini karena diberikan kekuatannya oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Ini kekuatan Allah, ini kemampuan Allah, bukan karena kita yang mampu, bukan karena kita yang bisa, bukan karena kita yang punya kekuatan. Kita berangkat dari rumah ke sini bukan karena kita yang pengen, bukan karena kita yang niat, tapi karena didorong oleh Allah, dimunculkan kepengenan untuk berangkat dari rumah kemari dan dikasih kekuatan. Yakini itu. Makanya biar kata istilahnya dekat, sehat, waktu luang, kalau emang tidak digerakkan oleh Allah, nggak bakal bisa, nggak nyampe gitu. Karena belum digerakkan oleh Allah. Cuma lagi-lagi kita mikir, kalau kita tidak digerakin buat ngerjain kebaikan, kudunya kita nanya, kenapa saya nggak digerakin untuk berbuat baik? Kenapa ya Allah? Apa kok? Apa? Kenapa ya Allah saya digerakinnya kadang-kadang doang? Gitu. Kudunya begitu kita mikir. Dirikanlah amal perbuatan itu dengan
daya Allah Ta'ala dan kekuatannya. La bihaulika wa quwwatika, bukan dengan upayamu dan kekuatanmu. Itu namanya landasan, itu namanya pondasi tauhidnya. Kita meyakini apa yang kita kerjakan bukan karena upaya kita dan kekuatan kita. Semuanya digerakkan oleh Allah. Semuanya diberikan kekuatannya, diberikan kemampuannya oleh Allah. Bukan kita yang bisa, bukan kita yang mampu, bukan kita yang kuat. Apa kok? Gitu kok. Yadut tauhidi hiyal baniyatu la yadus syirki wan nifaqi. Tangan-tangan tauhid itulah kontraktornya. Kontraktor namanya ya? Tukang kontrak. Itulah kuliknya yang membangun, yang mendirikan bangunan itu. Tangan-tangan tauhid itulah yang mendirikan bangunannya, kuliknya. La yadu syirki wan nifaqi, bukan tangan-tangan syirik dan tangan-tangan munafik. Tangan-tangan syirik artinya ketika kita mengerjakan sesuatu, kita masih merasa bahwa ini boleh kita, bahwa ini kebisaan kita, emang kita yang mau, emang kita yang pengen, emang saya yang nyetater motor dari rumah, emang saya yang ngegas gitu. Itu namanya tangan-tangan syirik, meyakini bahwa apa yang kita kerjakan ini berkat kemampuan kita. Itu tangan syirik namanya Ustaz. Masih ada kitanya, masih ada kitanya. Wan nifaqi, dan tangan-tangan munafik, tangan-tangan kemunafikan, belum ikhlas, ngerjainnya belum sesuai tuntunan, ngerjainnya masih ada tujuan-tujuan yang lain, masih munafik, belum ikhlas, nggak bakal bisa. Karena yang jadi kuliknya itu harus tangan tauhid, baru bisa berdiri itu kokoh bangunannya. Kalau yang ngerjain tangan-tangan syirik dan tangan-tangan munafik, kagak bakal jadi itu bangunannya. Oh Bang Husni, kalau bener-bener kuli yang ngerjain itu bangunan rapi, cakep hasilnya. Karena emang yang ngebangun bukan beneran kuli, cuma yang penting asal bisa nempelin semen di bata, ngaduk kagak bisa. Ujung-ujungnya ya kagak jadi-jadi tuh bangunan. Kalaupun jadi ya kagak bagus hasilnya. Amudin. Hah? Lah kayak duluan kan kita ujung-ujungnya hasil bangunannya nggak rapi dan nggak kuat lagi. Emang tawan lispang, kagak ada tiangnya lagi yang nopang, pinggir-pinggirnya didiriin bata. Udahnya gitu buat kamar mandi, air ngeresep di situ semua,
korosi, ujung-ujungnya ambruk tuh WC gitu. Tuh kamar mandi saya dulu begitu. Emang tahu lispang. Kalau kata Ustaz Badun begitu yang tukang. Karena yang membangun itu bukan tangan-tangan tauhid yang memang betul ahlinya. Yang bangun iyadu syirki wan nifaqi, tangan-tangan syirik dan tangan-tangan kemunafikan. Semua perbuatan kita kalau dikerjakan bukan oleh tangan-tangan tauhid, bukan berdasarkan pondasi tauhid dan pondasi ikhlas, yang ada di hati kita masih sifat syirik dan munafik, ngerasa bahwa ini kemampuan kita, ngerjainnya karena tujuan-tujuan tertentu, ngerjain yang gak sesuai tuntunan, pasti hasilnya gak bakal rapi, gak bakal cakep, dan akhirnya gak bernilai. Apalagi kontraktor misalkan mandornya rada ketat, rada detail, itu masang keramik dikit aja melencengnya, suruh bongkar langsung bongkar. Kalau yang ngerjain tangan-tangan syirik dan tangan-tangan munafik. Makanya dulu kita pernah dengarkan hadisnya, ketika seseorang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya dalam sholat, lam yutimma ruku'aha wa sujudaha, kan gitu, maka sholat itu langsung jadi hitam, gelap. Udahnya hitam, habis itu dikuntel-kuntel kayak topo. Udahnya dikuntel-kuntel, dilemparin ke muka kita, makan tuh sholat lo gitu. Kan kita pernah itu dibacain hadisnya. Ya karena yang ngerjain iyadu syirki wan nifaqi, tangan-tangan kemusyrikan dan tangan-tangan kemunafikan. Ujung-ujungnya sangkaan kita mau sholat kita diangkat aja ke langit, diterima. Tahu-tahu dikuntel-kuntel, diremus-remus, dilemparin ke muka kita, makan tuh, bolehan lu gitu. Nggak bosan. Makanya sholat mah tiap hari dikerjain, zikir mah tiap hari dibaca, ratib kagak pernah ketinggalan. Tapi bukan malah makin bercahaya, bukan malah makin cakep perbuatannya, makin gelap, makin kusem mukanya. Oh, zikir bukan malah makin adem hatinya, malah emosi mulu kan gitu. Ngaji sama bini bukan makin baik, makin galak gitu. Bini ngaji bukan sama laki bukan makin nurut, makin ngelawan kan gitu. Karena perbuatannya dibangun dengan tangan-tangan kemusyrikan dan tangan-tangan kemunafikan. Al-muwahhidu lah jam 2. Bener itu. Al-muwahhidu huwallazi yartafi'u qadra amalihi. Orang-orang yang bertauhid yaitu orang-orang yang menghilangkan kadar amal perbuatannya. Merasa bahwa perbuatannya nggak ada apa-apanya. Menghilangkan kadar perbuatan, merasa bahwa itu bukan kerjaan dia, merasa bahwa itu bukan perbuatan dia. Lah emang bukan saya yang ngerjain, saya sholat ya Allah yang gerakin, saya berangkat kerja Allah yang gerakin, saya nyari nafkah ngasih duit buat bini Allah yang gerakin.
bukan perbuatan saya, bukan amal saya. Itu namanya al-muwahhid, orang yang bertauhid. Atau kayak bini nyediain kopi nggak diakuin, ya emang Allah yang gerakin, bukan saya yang nyeduhin. Masak buat lakinya emang bukan boleh saya, Allah yang gerakin. Begitu. Itu namanya muwahhid, orang yang menghilangkan kadar amalnya. Gimana Budin? Amal munafiku pala. Adapun orang munafik yang ada palanya. Adapun orang-orang munafik maka tidak seperti itu. Artinya menganggap bahwa apa yang dia kerjakan ya boleh dia, itu orang munafik. Kalau orang muwahhid menghilangkan kadar perbuatannya, sedangkan orang munafik malah ngakuin bahwa ini kerjaan saya, ini bolehan saya. Makanya begitu disanjung-sanjung, lah sapa dulu, gua. Coba itu kalau orang-orang yang ngerjain nggak bakal rapi begitu, lah gua begitu. Apa saja? Itu namanya orang-orang munafik, menganggap bahwa apa yang dikerjakan itu emang boleh dia. Allahumma ba'id bainana wa bainan nifaqi fi jami'i ahwalina. Ya Allah, jauhkanlah antara kami dan di antara sifat-sifat munafik, di antara kemunafikan dalam semua aktivitas kami, dalam semua kondisi kami. Pokoknya dalam semua aktivitas kita 24 jam kita mohon agar kita dijauhkan dari kemunafikan. Artinya kita mohon agar 24 jam aktivitas kita semuanya sesuai dengan tuntunan. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan anugerahkanlah kepada kami selama di dunia kebahagiaan dan di akhirat kebahagiaan, dan jauhkanlah kami dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Dah jam 2. Sebelum saya tutup ada yang nambahin nggak? Bang Budin kali? Cukup. Mengharapkan paha lah. Kenapa Bang Budin? Lah iya masih, cuman itu G masih mending daripada kagak pisan gitu. Kalau bisa ditingkatin sampai yang tertinggi, sampai bisa cuma mengharapkan ridho Allah kalau bisa gitu. Tapi tetap ya buat tahapan pemula ya nggak jadi masalah gitu. Buat kita ini gitu. Kalau bisa sampai mencapai tadi pondasi ikhlas cakep gitu. Tapi kalaupun belum bisa ya udah pelan-pelan kita latih diri kita. Kayak kemarin kan, kalau emang belum bisa semuanya ya udah separuh-separuh dulu, nanti pelan-pelan dulu gitu. Tapi jangan sampai kagak pisan gitu Bang Budin. Kita pelan-pelan perbaiki, mohon kepada Allah, karena tadi hanya Allah yang bisa menggerakkan hati kita, hanya Allah yang bisa memperbaiki hati kita. Kita mah nggak bisa apa-apa. Biar kita niatin banget buat ikhlas, yang ada gue begitu perasaan dong, perasaan gue ikhlas banget perasaan doang jadi ujung-ujungnya. Jelas tuh, mohon aja agar Allah memperbaiki
ibadah kita, memperbaiki hati kita, sehingga terlepas dari sifat-sifat musyrik dan sifat-sifat munafik. Gitu Bang Budi. Karena tadi bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi, hanya Allah yang bisa dan hanya Allah yang kuasa. Kita mah nggak bisa apa-apa. Makanya deketin aja diri kita sama Allah, minta. Jelas ya? Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.